Ramesh, Village Officer, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, kakak minta ketua kelas Fatir untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Silakan. teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama masing-masing bacaan. Oke, terima kasih Fatir. Sebelumnya kakak mau minta kalian untuk mengecek dulu sekeliling kalian, lingkungan kalian, lingkungan belajar kalian, apakah sudah bersih, sudah nyaman, atau ada sampah yang sekiranya tidak enak dipandang. Mungkin kalian bisa pungut, nanti dibuang setelah jam pembelajaran selesai. Kalau tidak ada, berarti ruang belajarnya sudah siap digunakan. Apalagi kalian ya sebagai anak IPA tentunya pasti peka terhadap lingkungan. Kita harus peka terhadap lingkungan, terutama untuk ruangan belajar ya, karena itu menentukan belajar ke depannya bagaimana, apakah nyaman atau tidak. Nah, sebelumnya udah hadir semuanya kan ya? Ada Fatir, Nala, kemudian ada Gina. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Untuk minggu lalu di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa aja nih? Kakak mau tahu apa aja kalian ingat tentang materi pembelajaran minggu lalu? Oke, tentang jaringan tumbuhan. Benar. Apa lagi? Ada lagi? Dina ada? Ayo yang awal-awal, paling awal. Oke, tentang jaringan tumbuhan ya, benar. Nah, kali ini kita masuk pada materi pembelajaran yang sangat penting yang nyambung pada materi-materi sebelumnya. Tentunya materi ini sangat dekat di kehidupan kita karena kita juga ikut merasakan. Beda seperti yang kemarin, kita tidak bisa merasakan secara langsung karena tumbuhan ya, nah, tapi sekarang kita bisa merasakannya secara langsung, bahkan kita sudah menerapkannya secara langsung. Nah, maka dari itu sebelum mulai pembelajaran, kakak akan menjelaskan penilaian pada mata pelajaran biologi. Yang pertama, apa aja sih yang kakak nilai selama proses pembelajaran? Itu ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu bagaimana cara kalian mengkomunikasikan pengetahuan kalian, bagaimana cara kalian mengembangkan pengetahuan kalian, bagaimana cara kalian mengetahui pengetahuan kalian sudah sejauh mana. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Keterampilan ini kakak nilai dari proses proyek kalian seperti apa dan kolaborasi antar tim bagaimana. Kemudian yang selanjutnya ada nilai sikap kalian yang ada di kelas ini apakah sudah baik, sopan dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang peraturan di kelas hari ini. Yang pertama, kalian tidak boleh ngobrol kecuali hal-hal yang kurang penting. Maksudnya tidak boleh ngobrol dalam artian hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, kalian tidak boleh menggunakan alat elektronik jika tidak diperkenankan. Nanti kalau nggak perkenankan, baru kalian boleh menggunakan alat elektronik. Dan yang ketiga, kalau kalian mau izin, baik itu mau ke kamar mandi atau lain sebagainya, kalian angkat tangan dan kemukakan alasan kalian ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Nanti setelah kakak mulai pembelajaran, kakak akan memberikan kalian sebuah kartu lipat cerdik, di mana kartu lipat cerdik ini berisi kosakata. Nah, nantinya kalian akan mendefinisikan kata yang kalian dapatkan. Kata-katanya tidak terlalu susah, jadi kalian bisa pakai bahasa kalian sendiri yang sepengerti kalian sendiri. Nanti kakak mau mengukur nih sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan kita pelajari hari ini. Kakak nggak mau kasih tahu materi hari ini tentang apa, tapi kalian dari kartu ini bisa menebak materi apa yang kalian dapatkan pada hari ini.
Nah kemudian nanti setelah kakak memberikan kalian kartu ini dan kalian mendefinisikan, baru kakak akan menayangkan sebuah video dan ada PowerPoint yang akan kakak jelaskan pada pembelajaran hari ini. Nanti kalian catat bagian hal-hal yang penting dan bagian pengetahuan yang kalian rasa ini berguna untuk kedepannya. Nah baru nanti setelah itu kakak juga akan mengetes kalian apakah materi yang kakak sampaikan itu masuk ke kalian atau tidak, dan baru nanti terakhir ada LKPD, kalian selesaikan secara individu. Oke, kita mulai ya proses pembelajarannya. Kakak nggak mau kasih tahu materinya apa, nanti kalian bisa tebak sendiri di gara-gara kata-kata. Ini kakak acak aja ya, ntar kalian ambil. Nanti jangan dibalik ya. Oke, kalian semua sudah dapat kan kartunya? Coba sekarang dibuka. Fatir sudah buka? Gina udah? Nala sudah? Oke, kalian sudah dapat kosakata itu. Nah sekarang kalian definisikan apa kata yang kalian dapatkan. Kakak mulai dari Nala deh. Saya dapat kata jaringan. Jaringan. Menurut Nala jaringan itu apa sih? Jaringan itu boleh pakai bahasa. Boleh banget boleh. Jaringan or tissue in English is a collective of cells that work together to do something. Oke, terima kasih Nala. Selanjutnya coba Fatir dapat kata apa? Kulit. Oke, kulit. Silahkan, menurut Fatir kulit itu apa sih? Lapisan atau bagian melapisi seluruh tubuh atau hampir seluruh tubuh. Oke. Oke, baik sekali. Sekarang terakhir Gina, kata apa yang didapat? Otak. Otak. Kira-kira otak itu menurut Gina apa? Mungkin tempat kita mungkin mengelola pikiran atau Oke. ya gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya adik-adik sekalian. Jadi jawaban kalian itu semuanya benar. Nah, ketiga kata tadi kalian bisa simpulkan nggak apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Tadi udah jaringan, terus ada otak, ada kulit, apa kira-kira? Iya, benar, jaringan hewan. Kita akan mempelajari jaringan hewan, terkhususnya jaringan epitel, dan bahwa materi kali ini tentang jaringan epitel dan jaringan saraf. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kakak ingin memberitahukan kalian apa sih tujuan dari kalian mempelajari materi hari ini. Yang pertama, kalian atau adik-adik sekalian dapat menjelaskan pengertian dari jaringan epitel dan jaringan saraf. Dan yang kedua, kalian bisa membedakan hubungan antara jaringan epitel dan jaringan saraf dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Seperti alur pembelajaran tadi, kakak mau kasih kalian sebuah video yang dimana ini terjadi di kehidupan.
dari video itu kalian pernah berpikir gak kenapa tangan kita, telapak tangan kita itu dan bagian kulit yang lain itu terasa halus atau kasar? Kenapa? Dan kalian pernah berpikir tidak, misalkan kalau kalian memegang sesuatu yang terasa sangat panas atau dingin, kalian refleks untuk menjauhkan tangan kalian dari benda itu. Ada yang tahu nggak hal itu kira-kira kenapa? Oke, sekarang kita akan masuk, nanti jawaban itu kita akan temukan pada pembelajaran hari ini. Kalian bisa siapkan buku tulis kalian. Di sini nanti kakak akan menjelaskan, nantinya kakak akan mengetes kalian sejauh mana materi dari kakak kalian serap atau tidak. Nanti kita akan tahu jawabannya itu kenapa. Baik adik-adik, kalian sudah berhasil mengetahui materi kali ini. Nah, di jaringan hewan itu, kalian harus tahu jaringan hewan dibagi menjadi 4. Biar kalian lebih mudah, kakak singkat menjadi
jauh lagi, kalian harus tahu nih apa aja sifat dan ciri-ciri jaringan epitel. Pertama, tadi dia punya bentuk poligonal. Misalnya kalau dia dipotong, ada sudut-sudutnya, banyak sudutnya. Nah, kemudian dia tidak memiliki pembuluh. Kemudian dia punya regenerasi tinggi. Cara regenerasi tinggi, kalau dia rusak, lapisan itu akan diganti dengan lapisan baru. Nah, baru yang terakhir, dia ini strukturnya sangat rapat. Kita akan gambarkan ya. Ini contoh jaringan epitel. Maaf ya, berantakan. Nah, ini dia juga punya struktur adik-adik. Yang pertama ini di paling ujung, sama kayak jaringan tumbuhan itu ada epitel apikal namanya. Kemudian di tengah, karena dia di antara, kemarin pasti dia lateral. Kemudian ini di bawah, ini pembungkusnya. Nah, ini yang melapisinya, dia tidak ada pembuluh di sini. Tapi dia juga bisa ditemukan di pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah, tapi dia tidak memiliki pembuluh dan strukturnya sangat rapat. Oke, itu tadi penjelasan singkat. Sekarang kita masuk ke jaringan epitel pipih. Nah, tadi kakak kan sudah menjelaskan nih, epitel pipih itu kan bentuknya seperti ini. Dia pipih, dia tidak seperti kubus konsimetris yang bervolume. Nah, kalau dilogikakan kenapa dia bisa pipih, contohnya itu pada kulit kita atau pada pelapis di jantung. Nah, makanya dia fungsinya lebih khususnya itu buat melindungi atau memproteksi. Beda lagi sama ini, kalau dia bervolume gini, dia kadang menyimpan suatu zat, misalnya ekskresi. Dia ada pada jantung, usus, itu kan mestinya merupakan zat ya, di ekskresi dan sekresi. Nah, ini dia ada di kulit biasanya dan pelapis tipis pada paru-paru, biar memudahkan si organisme ini melakukan difusi. Nah, kenapa ada yang selapis dan berlapis? Ini ya, satu lapis dan lebih dari satu. Kalian juga bisa asumsikan kalau dia selapis berarti dia tidak mudah dia tidak mudah rusak, berarti dia ada di dalam. Kalau dia selapis nih, misalnya contohnya ada di pelapis pada jantung atau paru-paru, dia kan tipis tuh, jadi dia selapis. Bayangkan kalau dia tebel gitu kan, kalau dia berlapis, dong susah masuk nanti oksigen atau CO2 yang akan tertukar gitu, kan ada proses difusi, makanya dia selapis. Nah, kalau di kulit masuk mana nih, selapis atau lebih dari satu? Dia kalau di kulit itu karena gampang tergesek, kena goresan atau kena cakaran, misalnya teman kita mendorong kita, kalau dia lebih dari satu lapis kan nggak rusak nih kulit kita, makanya dia termasuk pipih berlapis karena dia gampang terkena goresan atau juga kalau yang selapis ini biasanya dia ada di dalam organ kita. Sekarang kita masuk pada epitel pipih. Kalian bisa lihat pipih ya, bentuknya pipih. Dia ditemukan untuk yang selapis dulu ya, yang selapis. Kita bahasnya yang selapis, berarti yang biasa tadi selapis ada di luar apa di dalam? Ditemukan. Oke, di dalam. Karena dia di dalam, dia ini tipis. Kalau dia fungsinya di dalam, berarti dia berkaitan dengan sesuatu yang gampang menyerap. Contohnya pada difusi. Nah, ini ada pada endotel, pada
lembab, misalnya contohnya daerah-daerah yang gampang kita pegang atau yang gampang rusak pada rongga mulut kita kan basah kan. Nah itu kalau dia bayangin kalau dia lapisannya berlapis, kalau dia selapis pipi pasti gampang rusak dong mulut kita. Tapi kalau dia berlapis pipi, dia lebih berlapis, walaupun kita masukkan makanan sebanyak mungkin dia tidak akan rusak karena dia dilindungi oleh epitel berlapis pipi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum kakak lanjut. Tadi ingat ya, kalau yang dia selapis, dia biasanya ada di organ dalam. Tapi kalau dia berlapis biasanya di organ yang atau struktur yang gampang rusak kayak kulit, terus rongga mulut. Kalau dia dipayak-payai banyak-banyak makanan, tetap dia bakal bertahan. Ada yang mau ditanyakan? Udah kalian catat? Endotel itu pembuluh darah. Dia ditemukan, dia tak kayak pembuluh darah, tapi dia ditemukan di pembuluh darah. Ini ya contohnya. Ini kan tadi ini ada apikalnya, lateralnya, baru basalnya, ini laringa basalisnya. Nah, di bawah ini dia membatasi antara jaringan ini dengan jaringan pembuluh darah. Dia tak kayak pembuluh darah. Ini dia di bawah. Ini darah. Ini yang lapisan tipis ini, dia dilindungi oleh jaringan epitel pipi selapis. Oke, sekarang kita masuk ke pubis, epitel pubis. Tadi kan kalau pubis dia lebih bervolume kan daripada yang si epitel pipi selapis ini. Dia lebih bervolume, dia grupnya sampai silindris, pubis, silindris. Nah, kalau yang pubis sama silindris ini dia biasanya punya fungsi tambahan terkait ekskresi, sekresi, dan absorpsi. Jadi mudahnya misalkan di mana letak kalian menemukan jaringan pubis selapis, nah kalian tinggal cek ini ada nggak ya fungsi dari ekskresi, sekresi, absorpsi. Kalau ada ini berarti masuk ke yang dua ini. Nah misalnya dia yang selapis ini ada pada ginjal. Kan ginjal kan mengeluarkan suatu zat ya, jadi dia butuh ruang untuk volume, makanya dia masuk ke epitel pubis selapis. Nah kalau yang berlapis ini gimana Pak? Dia ditemukan di kelenjar, biasanya berhubungan dengan kelenjar. Pokoknya yang mengeluarkan zat-zat itu biasanya dia masuk ke epitel pubis sama epitel silindris yang mengeluarkan air mata, sirkulasi ke mata, kemudian yang mengeluarkan kelenjar mudah dia masuk yang dua ini, terutama di pubis. Udah kalian catat? Karena nanti ada pertanyaan terkait ini. Kakak mau kalian paham dulu gitu, walaupun dikit. Oke, lanjut ke silindris. Nah kalau silindris ini yang panjang-panjang ini, dia dibagi menjadi dua. Ada yang bersilia dan ada yang tidak memiliki silia. Silia itu apa? Dia itu rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus. Contohnya ada pada bronkus. Misalkan kalau kalian tersedap atau ada partikel udara kotor yang masuk, si silia ini akan bergerak untuk mengeluarkan partikel itu. Dia akan mengeluarkan keluar, maka ada yang bersedia. Dia ada di bronkus. Kemudian ada di rahim. Karena kan sel telur itu nggak bisa bergerak sendiri, jadi dia butuh silia ini untuk menggerakkan sel telur itu. Nah kemudian yang berlapis lebih dari satu lapis itu ditemukan pada pernapasan dan kelenjar ludah. Selanjutnya ada yang selapis semu. Kenapa dia dibilang semu? Sebenarnya intinya itu dia tidak sejajar, makanya dia dibilang semu. Tapi dia masuk ke dalam kategori yang selapis dan berlapis ini. Ini contoh
penyerapan zat. Makanya tadi yang memiliki bili itu dia ditemukan pada organ pencernaan, misalnya usus, silindris yang berselapis di yang memiliki bili yang tidak bersilia, yang ditemukan di usus. Oke, nah kemudian ada epitel transisional. Tadi kan ada beberapa jenis epitel ya. Yang satu itu bentuknya tidak berubah, dan yang satunya itu bentuknya berubah. Nah ini contohnya yang bentuknya berubah. Dia ini biasa ada terjadi pada organ-organ yang peregangan, dia bisa berubah. Misalnya dari kubus, silindris, dia bervariasi ya bentuknya, ada yang silindris, ada yang kubus, kemudian ada yang pipi. Dia menyesuaikan fungsinya, makanya dia disebut dengan epitel yang bentuknya tidak tetap. Ini yang terakhir ada epitel kelenjar. Nah epitel kelenjar ini epitel yang menghasilkan suatu zat. Suatu zatnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada eksokrin dan ada endokrin. Eksokrin ini berarti kelenjar yang menyalurkan sekretnya keluar. Contohnya itu ada keringat, dia keluar zatnya itu. Ada susu juga kan, kelenjar susu, kelenjar keringat, kelenjar ludah. Beda lagi kalau endokrin. Endo kan dalam, berarti dia zatnya itu ke dalam, contohnya pembuluh limpa, kelenjar hipofisis dan lain sebagainya. Dan bentuknya itu beda dia sama yang tiga ini, dia lebih beragam. Nih, kayak hubungan itu lebih bervariasi. Oke. Nah dari jaringan epitel tadi ada nggak yang kalian bingung? Nah tadi kakak sudah menjelaskan PPT maupun penjelasan secara langsung buat kalian terkait jaringan epitel dan jaringan saraf. Nah untuk mengetes kemampuan kalian sejauh mana terkait materi yang kakak sampaikan, kakak mau tahu nih kalian ingat nggak tadi bagian-bagian jaringan epitel ada di mana, jaringan saraf ada di mana dan lain sebagainya. Ini kakak punya gambar, nanti kalian tempelkan bagian-bagian jaringan ini ke gambar ini. Nanti kakak panggil satu-satu ya. Tadi kalian sudah ada beberapa yang benar ya, ada juga beberapa bagian yang salah. Kita mulai dari yang ini, selaput paru. Nah di selaput paru ini kira-kira dia pipih atau dia kubus atau silindris? Kalau di bagian dalam, bagian dalam pipih, dia benar, dia pipih. Apakah dia ini membutuhkan penyerapan yang cepat atau tidak? Benar atau enggak? Kalau di selaput paru sama selaput jantung itu dia butuh yang tebal-tebal nggak? Enggak, berarti dia epitel, pipih, selapis. Nah ini benar. Selanjutnya ginjal, kelenjar tubuh, lensa mata. Apakah dia ini termasuk bagian dari ekskresi, absorpsi, dan reabsorpsi tadi? Iya benar, karena dia ada mengeluarkan zat. Jadi dia perlu yang berbentuk kubus. Makanya dia di sini masuk kubus berlapis. Ya benar. Selanjutnya yang ini. Nah kemudian ini. Tadi ini gambar apa? Oke benar, yang ini udah benar. Kemudian ini. Kalau kelenjar keringat dia kira-kira di jaringan pipih tipis atau dia tebal-tebal, kubus atau silindris? Kalau keringat nih, karena dia mengeluarkan sesuatu, pipih atau kubus? Masuk ke kubus. Oke pintar. Lanjut yang pipih berlapis. Nah tadi kan udah dijelasin kalau kulit kita itu kan masuknya pipih. Nah apakah dia ini gampang meregenerasi atau tidak? Ya jadi makanya dia terdiri dari banyak lapisan karena dia butuh regenerasi lagi. Dan selanjutnya ini epitel silindris lapis bersilia. Ini dia punya silia yang menggerakkan apabila ada partikel yang masuk yang mengganggu, ini yang dia akan menggerakkan biar dia keluar, baik itu dari dahak dan sebagainya. Ya. Ini bisa buat kalian nanti pakai belajar lebih banyak. Oke,
Oke, dari itu kakak bisa simpulkan kalian sudah mulai paham, tinggal nantinya kalian baca-baca ulang terkait jaringan epitel maupun jaringan saraf ini. Terkait materi yang tadi telah kita paparkan, baik yang telah kita jelaskan, kakak ada LAPD ini penilaian individu ya. Jadi kalian kerjakan sebaik mungkin. Soalnya mudah, ada 10 aja. Nanti ya di bagian pertama itu kalian cuma sebutkan jaringan apa aja. Kemudian di halaman selanjutnya ini bagiannya apakah dia badan sel atau dendrit atau seluruh mielin dan sebagainya. Ya. Jangan lupa tulis nama, kelas dan absen. Oke, kalian boleh mengerjakan. Nanti kalau ada yang dibingungkan, kalian boleh tanyakan. Waktunya kira-kira 15 menit. Suatu hari aku sedang minum obat panas dan membuat memang pusat. Saat tangan sulit, ternyata kulitku dilapisi oleh jaringan epitel. Melindungi tubuhku dari bahaya. Panas itu diterima oleh jaringan reseptor. Jadi reseptor. Nah kan tadi ada kan reseptor itu tadi ada saman yang masuk ke sensorik, jaringan sensorik. Iya. Boleh kok dilompat-lompat kalau sekiranya susah, boleh dikerjain dari yang bagian sekarang kita koreksi bareng-bareng ya. Di nomor 1, kamu tersusun banyak lapisan sel seperti ubin. Banyak berarti ini lapisan selnya, berarti dia selapis atau berlapis? Berlapis ubin. Punya paten deh. Ini. Tadi yang biru ini apa namanya? Badan sel, pintel. Lanjut yang di tengah ini nukleus, benar. Yang panjang ini yang biru akson. Ini selubung ya selubung mielin. Oke, kalian sudah mampu ya membedakan mana yang akson, kemudian mana yang badan sel dan lain sebagainya. Maka ada tugas di rumah buat kalian berkelompok. Ini nilai keterampilan kalian. Nanti kalian membuat clipping ya. Clippingnya nanti terkait dengan jaringan epitel dan jaringan saraf. Nanti dibagi aja yang mana jaringan epitel, mana jaringan saraf. Dikumpulkan minggu depan. Oke, kita masuk pada akhir pembelajaran. Kakak minta kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat pada materi kali ini. Kakak mulai dari Nala. Coba apa yang Nala dapat? Ya, jaringan hewan. Oke, kemudian ada lagi. Oke, pintar. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nala. Oke, selanjutnya Gina. Apa yang Gina dapat? Kesimpulan yang Gina dapat tarik pada materi kali ini. Apa yang belum kira-kira? Tadi kan Nala ya, dari
Epitel yang pokoknya ada dua bentuknya, ada tetap sama nggak tetap. Oke. Sama ada yang selapis sama berlapis. Oke. Terus ada pipi, kubus sama silindris. Oke, pintar. Terima kasih. Bukan buat Gina. Oke, selanjutnya Fatir. Kira-kira kesimpulan dari Fatir. Dari yang saraf, coba yang saraf. Dari saraf, bagian utamanya itu badan sel dari neuron itu. Ya, benar. Itu yang cabang-cabang itu dendrit. Ya. Terus itu yang kuning-kuning itu bukan nukleus tapi yang Ya. ya silinder Hubung mielin. axon, ya. Oke. Hubung mielin juga. Habis itu yang di tengah-tengah itu sel swan. Oke, benar. Habis itu ada sinapsis yang menghubungkan neuron dengan neuron lainnya. Habis itu kita punya neuron sensorik yang mengandalkan input dari neuron. Oke, benar. Oke, terima kasih Fatir. Tepuk tangan buat Fatir. Oke, selanjutnya kesan dan pesan belajar kalian buat hari ini gimana? Apakah kalian merasa senang atau materinya terlalu banyak atau susah? Atau kalian merasa dapat hal baru nih, ilmu baru? Satu orang deh, dari Gina. Menurut Gina, apa yang Gina dapatkan gitu? Apakah Gina merasa senang atau menemukan hal baru? Atau Gina merasa ingin lebih dalam lagi untuk mengajar dengan epitel? Ya, karena kita suka dengan pelajari dengan hal-hal baru, jadi mungkin ya suka materinya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya untuk materi hari ini terkait jaringan epitel dan jaringan saraf. Jaringan epitel tadi dibagi berdasarkan ada yang bentuknya tetap maupun ada yang bentuknya berubah-ubah dan ada yang menghasilkan kelenjar. Yang bentuk tetap ada pipi, kubus, dan silindris. Kemudian yang bentuknya berubah-ubah dinamakan jaringan epitel transisional, dan kemudian ada jaringan epitel kelenjar yang menghasilkan kelenjar, baik itu kelenjar endokrin yang kelenjarnya keluar seperti kelenjar susu maupun kelenjar keringat, maupun yang jaringan yang jaringan hipofisis dan lain sebagainya. Dan untuk jaringan saraf sendiri ada beberapa strukturnya, mulai dari badan sel, kemudian ada dendrit, kemudian ada akson, kemudian ada yang melapisi akson itu serubung mielin, dan serubung mielin itu ada kandungan dari sel swannya, dan yang terakhir ada sinapsis dan terminal akson. Itu dia pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga materi kali ini masuk di kalian. Oke, jangan lupa belajar, tetap semangat. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menurut kepercayaan masing-masing kita mulai. Setelah selesai, habis. Thank you.